yamal a'yad yafatan wa karamatan li'ibadis sholihin wa ja'ala fi qulubil mu'minin bahjatan wa farqatan wa sururan. Assalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan ranting Punting 2 ya. Sohibul Bait Mas Angga ya, yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini ya, kita bisa hadir di satu majlis yang penuh berkah ya, di rumah yang mudah-mudahan juga rumah yang penuh berkah. Amin. Hadirin yang saya hormati, saya terima kasih atas waktunya ya, karena ini saya bisa hadir lagi ya. Yang terakhir kalau nggak salah di mana, Merpati apa ya, yang deket Sriti itu ya, yang rumah ngadap ke barat ya. Baik, yang saya hormati, malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Ini semua terkait dengan Hari Raya Idul Fitri. Kita bersyukur ya telah menyelesaikan puasa Ramadan 1447 Hijriah dan berhari raya Idul Fitri 1447 Hijriah ya. Melaksanakan sholat Id ya. Kita kemarin sholat Idnya hari Jumat ya. Tapi juga ada di antara kaum muslimin yang sholatnya hari Sabtu ya kan. Ini senangnya beda apa bareng ini Pak? Ya. Jadi anggar beda malah jamaah akeh ya. Oh liye akeh. Ini kemarin info dari Pak Sam, gue berkahnya anggar beda gue jamaah akeh. Ya, oleh kotaknya juga akeh ya. Ya. Nah ini saya ingin menyampaikan ya bahwa sejatinya Hari Raya Idul Fitri itu adalah hari kemenangan ya. Hari kemenangan, hari keberuntungan bagi umat Islam ya kan. Itu sejatinya ya Pak ya. Namun kenyataannya tidak semua umat Islam itu meraih kemenangan ya, tapi justru sebaliknya ya. Ada yang meraih justru mengalami kerugian ya, bukan kemenangan ya. Maka pada malam hari ini saya ingin sampaikan mungkin nanti tentang golongan manusia yang mungkin ya ini yang justru sebaliknya, bukan meraih kemenangan tapi meraih kerugian ya kan. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan dulu ini, ada beberapa teman di pengajian kemarin hari Ahad ya, itu menanyakan tentang, karena kemarin berbeda Idul Fitrinya, ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu ya. Nah ini pertanyaannya, apakah boleh ya sholat Id 2 kali ya, sholat Id dua kali ya, atau sholat Idnya mengikuti yang hari Sabtu ya, karena sebagai bentuk toleransi ya Pak ya. Ini kemarin ada yang bertanya seperti itu. Bahkan ada beberapa info ya, ini imam khotib sampai double ya Pak ya. Ya, jadi Sabtu ini jadi imam khotib, Jumatnya Sabtu ini juga seperti itu ya kan. Bahkan saya baca ngikuti di grup WA ini, katanya kader Muhammadiyah ini ya. Kader Muhammadiyah kok ya sholat khotib menjadi khotib 2 kali ya, Jumat dan Sabtu ya kan. Saya tidak mau mencari tahu siapa sebenarnya ya. Sekalipun saya sebenarnya sudah tahu orangnya ya kan. Saya sebenarnya sudah tahu orangnya ya kan. Ada berapa orang ya kader kita yang memang seperti itu ya kan. Alasannya sudah dihubungi lama ya kan ya, sebagainya. Ini seperti itu ya kan. Nah ini menjadi pertanyaan kita ini ya. Apakah boleh sholat Id 2 kali ya kan? Ya. Saudara yang saya hormati, dalam masalah sholat itu ada yang disebut dengan adaan ya. Ada adaan, ada kodoan,
ada i'adah ya Pak ya. Jadi ada yang namanya adaan, kodoan, dan i'adah ya kan. Kalau adaan itu berarti sholat dilaksanakan tepat pada waktunya ya Pak ya. Sesuai dengan ketentuan waktunya ya Pak ya. Ya seperti sholat subuh dimulai dari apa? Fajar sodik ya. Sampai sebelum terbitnya matahari kan seperti itu ya. Sholat maghrib dimulai dari terbitnya matahari sampai apa? Hilangnya syafaq itu ya. Jadi apa? Cahaya yang merah itu ya. Seperti itu. Itu namanya adaan ya Pak ya. Nah kemudian ada kodoan ya. Kodoan itu di luar waktu ya Pak ya. Di luar waktu ya kan. Ini biasanya karena apa? Saking sibuknya ya sehingga lupa lalen ya Pak ya. Maka ketika ingat sekalipun sudah di luar waktu maka harus sholat ya. Termasuk juga ketiduran ya Pak ya. Nah ini. Nah, kemudian kalau ternyata apa sudah lewat waktu ya kan, maka ketika bangun langsung itu namanya kodoan ya. Ada i'adah. I'adah itu apa? Mengulang ya Pak ya. Mengulangnya. Nah ini yang sholatnya 2 kali ini, sholat yang kedua itu mengulang apa bukan Pak? Ya kan? Ya. Masuk kategori i'adah apa bukan ini pertanyaannya Pak ya? Ya. Karena i'adah itu kan memang ya bagi mereka yang meyakini bolehnya i'adah ya, termasuk i'adah yang kemarin mungkin mereka yang sudah sholat Jumat, sholat satunya sholat lagi, itu kan i'adah ya kan, itu bagi mereka ya. Karena mungkin ya mereka punya pemahaman, wong sholat yang lain aja boleh kok ya kan, ya. Seperti ya dulu kasusnya siapa? Mu'ad bin Jabal ya, pernah sholat bersama Nabi, sholat Isya, setelah pulang ke kaumnya didaulat menjadi imam ya. Berarti kan sholatnya 2 kali Isyanya. Pertama di masjid bersama Rasulullah, ketika pulang kemudian menjadi imamnya kaumnya ya Pak ya. Nah, bahkan juga Rasulullah pernah mendapati seseorang pemuda namanya Yazid ya. Yang ketika Rasulullah sedang sholat bersama para sahabat, setelah selesai kok Yazid tidak ikut sholat ya kan. Maka Yazid ditanya, kok kamu tadi nggak ikut sholat? Saya sudah sholat di rumah kok Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, sekalipun kamu sudah sholat di rumah, tapi ketika di masjid itu masih didirikan sholat, maka ikut nggak apa-apa ya. Itu seperti itu. Itu ada yang menjadi alasan, oh sholat itu aja boleh, yang lain fardu, kok kenapa ini nggak boleh ya Pak ya? Nah ini tentu beda ya kan? Karena apa? Sholat id itu ada apa? Ada batas waktunya ya. Akhir waktunya ya Pak ya. Akhir waktunya sampai kapan? Kan sampai waktu zuhur ya Pak. Waktu zawal ya Pak ya. Maka ketika sudah selesai, apalagi ini kan besok harinya, berarti sudah melampaui waktunya ya kan. Ini tidak bisa ya Pak ya. Tidak bisa diterapkan untuk sholat id ya. Karena apa? Sudah beda hari. Karena akhir waktu sholat itu ya ketika apa? Ketika zawal, ketika apa? Awal masuknya waktu zuhur. Ya. Itu seperti itu. Maka dalam perspektif fikih dan usul fikih itu tidak ketemu, ya kan? Jadi apa? Di situ disebutkan apa namanya? I'adah ya. Nah, atau kodok, apalagi kodok ya, mengganti ya kan? Ya. Nah sekarang ada bagaimana wong hari Jumat sholatnya sudah sah, kan sudah sah sholatnya Pak. Kok kenapa harus diulang sholatnya ya? Nah, kan sudah sah sholatnya, kenapa harus diulang ya Pak ya? Apalagi pengulangannya itu sudah apa? Lewat waktu batas akhir ya Pak ya. Kemudian kodok ya, kok disebut kodok ya? Yang namanya kodok itu kan kalau luput dari sholat ya Pak ya. Kalau luput dari sholat, kan dia nggak luput Pak. Kan hari Jumat kan sholat ya Pak ya. Kok kenapa dikodok ya Pak ya? Ini tidak ketemu Pak. Jadi dalam perspektif fikih dan usul fikih nggak ketemu ini Pak. I'adah nggak ketemu, kodok juga nggak ketemu ya Pak ya. Makanya para ulama itu justru mengatakan statusnya bisa ada istilah namanya layan bagi ya Pak ya. Layan bagi itu tidak semestinya dilakukan ya Pak ya. Karena apa? Justru ini bisa mengarah kepada makruh bahkan juga haram Pak ya.
kalau itu dilakukan ya Pak ya. Apalagi namanya bentuk ibadah itu kan sifatnya apa Pak? Tauqifi ya Pak ya. Tauqifi kan harus apa? Ada dalil tuntunannya ya, tata caranya, waktu pelaksanaan itu kan sudah ada Pak ya. Sehingga tidak boleh menggunakan apa? Membuat ibadah-ibadah baru di situ Pak ya. Nah, ini itu seperti itu Pak. Jadi tidak boleh ya orang yang sudah meyakini hari Jumat itu sudah masuk apa? 1 Syawal, kemudian ternyata sholatnya justru pada tanggal 2 Syawal. Sekalipun itu apa? Sebagai petugas apa ya? Apa sebagai khotib atau sebagai imam ya. Maka tidak sah seorang khotib, seorang imam yang berkeyakinan apa? Yang meyakini 1 Syawal hari Jumat kemudian mengimami apa? Mereka yang apa? Berkeyakinan 1 Syawalnya hari Sabtu. Juga sebaliknya, Pak. Orang yang berkeyakinan 1 Syawal hari Sabtu kemudian mengimami apa? Di hari Jumat. Itu tidak sah, Pak. Tidak boleh itu, Pak. Itu seperti itu. Nah, namun memang kalau di mazhab Syafi'i yang saya baca ya Pak ya. Jadi kalau tidak meniatkan sholat id ya, berarti bahkan sholatnya niatnya sholat duha atau sholat sunnah ya Pak ya, bukan sholat id ya. Tapi kalau niatnya sama-sama sholat id itu nggak boleh Pak ya kan. Itu mazhab Syafi'i. Makanya kalau dia mau itu niatnya jangan niat sholat id, tapi sholatnya duha atau sholat sunnah nafilah yang lain. Itu mazhab Syafi'i boleh. Dua jamaah ada. Sholat duha jamaah. Lah iya makanya. Enggak, jamaah itu ada, boleh. Itu pun dalam rangka pembelajaran ya Pak ya. Tapi tata caranya juga beda ya Pak ya. Beda antara itu. Kalau perasaan sholat itu tadi. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i yang saya baca di sini ya, itu memang apa namanya ya. Tapi dalam pendapat mazhab Syafi'i ya boleh dengan meniatkan sholat duha atau sholat sunnah mutlak. Tapi kalau meniatkan sholat id itu tidak sah, tidak boleh. Ketika niat sholatnya duha atau sholat sunnah, maka jamaahnya sah. Karena dalam mazhab Syafi'i sebab kesamaan sholat antara imam dan makmum tidak menjadi syarat sahnya berjamaah. Jadi boleh antara imam dan makmum itu beda niat, itu boleh ya. Itu tidak menjadi syarat sahnya berjamaah Pak ya. Jadi boleh orang bermakmum pada sholat yang berbeda. Itu mazhab itu seperti itu. Tapi pada umumnya ini termasuk di Muhammadiyah yang saya baca itu karena merujuk kepada hadis sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi ya Pak ya. Berpuasalah ketika kamu melihat hilal atau mengetahui ya awal Ramadan, dan berbukalah beridul fitrilah ketika kamu melihat hilal atau mengetahui masuknya 1 Syawal. Maka di sini ketika dia sudah mengetahui masuknya 1 Syawal ya harus segera sholat Pak ya. Tidak kemudian menunda sampai besoknya seperti itu. Jadi kalau yang saya baca seperti itu ya. Nah, tentang itu kalau di tarjih itu tidak boleh Pak ya. Jadi sesuai dengan keyakinannya. Kapan dia meyakini 1 Syawal, itulah dia sholat idnya Pak ya. Bukan sholat di 2 Syawal Pak, seperti itu. Baik Bapak yang saya hormati, kemudian yang berikutnya adalah ini ya. Hari raya adalah sejatinya adalah hari kemenangan, keberuntungan. Ini mohon maaf ya, kayak ngomong dia waktu pilek ya Pak ya. Ya. Jadi sejatinya adalah hari kemenangan, keberuntungan ya. Tapi ternyata tidak semua umat Islam itu meraih kemenangan. Justru sebaliknya meraih kerugian ya Pak ya. Maka di antara yang ini saya coba beberapa sebut saja ya Pak ya.
mereka yang mengalami kerugian ya saat datangnya Idul Fitri, yang pertama adalah yang belum sadar sholat fardu hingga Idul Fitri, Pak. Yang belum sadar sholat fardu hingga Idul Fitri. Ada nggak, Pak? Sampai Idul Fitri ini kok belum sadar sholat? Ada nggak? Ada nggak? Jadi ngakuni Islam tapi tidak pernah sholat, ada nggak, Pak? Nah, ini sampai datangnya Idul Fitri ternyata juga belum sadar sholat. Atau sholatnya yang masih bolong-bolong, ya Pak ya. Nah, padahal apa? Sholat itu pembeda antara muslim dan kafir, ya Pak ya. Sholat itu adalah perjanjian antara hamba dengan Tuhan, ya Pak ya. Kan ada hadis mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainakum as-shalah, ya Pak ya. Faman taraka shalah faqad kafar, ya Pak ya. Nah, ini yang menarik di sini ada faman taraka shalah faqad kafar, itu maknanya apa, Pak? Ya. Maka kafar di sini memang ada dua makna ya. Pertama adalah kufur hakiki. Kufur hakiki artinya apa? Mereka yang tidak sholat dengan mengingkari kewajiban sholat, maka dia akan menjadi kafir hakiki, Pak ya. Adapun mereka yang tidak sholat karena malas, tapi masih meyakini kewajiban sholat, maka disebut kufrun nikmah, Pak. Maka di sini istilahnya disebut istilahnya apa? Fasik, ya Pak ya. Fasik ya. Makanya Imam Ash-Shokani, kemudian Ibnu Al-Jauziyah, ya Pak ya, mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya Pak ya, dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i, itu merupakan dosa besar, bahkan besarnya melebihi daripada apa Pak? Berzina, ya, minum khamr, ya, membunuh, merampas harta orang lain, dan itu dosa besarnya daripada apa? Meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur. Nah, tapi masih kategori fasik, ya. Fasik ini adalah dosa besar, ya Pak ya. Tapi bagi mereka yang sudah mengingkari kewajibannya, maka sudah termasuk adalah kufur, dalam pengertian kufur hakiki, ya Pak ya. Nah, ini yang menarik ya. Ternyata apa? Ada yang bertanya ini ya. Puasa tapi orang sholat gimana, Pak Ibrahim? Ya. Ya. Puasa orang sholat sah apa enggak nih, Mbak? Sah enggak? Secara fikih sah ya. Kalau apa? Terpenuhi syarat rukun puasanya, ya Pak ya. Tapi akan hilang keberkahan puasanya ya. Karena apa? Tidak sholat. Ini. Namun demikian, kalau tidak sholatnya karena malas, malas ya Pak ya, maka sah puasanya, tapi hilang keberkahan puasanya. Tapi kalau dia sudah mengingkari kewajiban sholat, ya, kemudian puasa, maka otomatis puasanya menjadi apa? Batal. Kenapa? Dia sudah mengingkari kewajiban. Berarti dia sudah khurud minal Islam, sudah keluar dari Islam. Maka puasanya tidak menjadi batal otomatis ya, seperti itu. Jadi yang pertama yang merugi adalah yang belum sadar sholat fardu hingga datangnya Idul Fitri. Padahal sholat itu adalah apa? Ya, ibadah yang utama ya Pak ya. Ibadah yang utama ya, termasuk disebut imaduddin ya Pak ya. Tiang agama ya Pak ya. Kalau bangunan tiangnya sudah kan akan roboh bangunan itu ya Pak ya. Nah, kemudian juga disebut apa? Permulaan amal yang akan dihisab ya. Nah, itu adalah sholat. Kemudian berikutnya, ini yang menarik ya. Ini kan kita biasa ya kalau pada saat mensolati jenazah ya Pak ya. Kan seringkali ada al-isyad, persaksian mayit ya Pak ya.
Saya nggih gitu Pak ya. Iya. Nah, gitu ya. Nah, ini juga padahal kan disebutkan antum al mukminun syuhada fil ar wal malaika syuhada fis sama ya Pak ya. Kita sudah didaulat menjadi saksi Allah ya. Maka kita sebaiknya apa semestinya memberikan persaksian yang benar. Cuma kan kita tentu juga harus ya jaga perasaan juga ya Pak ya, supaya tidak gaduh dan sebagainya ya. Saya nggih apa boten saya orto sholat ya. Tidak demikian ya Pak ya. Nah, kemudian yang kedua ya, yang termasuk akan merugi sampai tibanya Idul Fitri akhir Ramadan ya adalah yang belum pernah menginjakkan kakinya di masjid hingga Ramadan selesai. Nah, ini. Jadi sampai akhir Ramadan sampai datang Idul Fitri ternyata tidak pernah menginjakkan kakinya ke masjid ya Pak ya. Ya kecuali memang ada uzur syar'i ya Pak ya. Nah, kita pernah dengar satu riwayat di mana dulu ada seorang buta ya Pak ya, zaman Nabi ya Pak ya. Yang penglihatannya yang tidak ada penuntunnya ke masjid, kemudian rumahnya jauh tidak ada penuntunnya, kemudian datang ke Rasulullah minta keringanan rukhsah. Nah, tapi Nabi bertanya, hal tasma'unida, apakah kamu mendengar panggilan sholat? Maka ternyata dia jawab apa? Na'am. Maka ketika dijawab na'am, berarti dia dengar panggilan sholat, maka Rasul mengatakan fa'ajib, maka kamu tetap harus memenuhi panggilan sholat itu ya. Itu pun bagi dia yang kondisinya buta, tidak ada penuntun ke masjid ya. Apalagi kita yang masih sehat dengan penglihatan yang masih sehat ya. Nah ini selesai yang saya hormati ya. Padahal di beberapa hadis Nabi ya, ini saya kutip dalam beberapa buku ya, termasuk Bulughul Maram ya, Sahih Muslim, Sahih Bukhari ya. Ini menunjukkan tentang beberapa fadilah sholat berjamaah di masjid ya Pak ya. Di antaranya terhapusnya dosa dan diangkatnya derajat ya. Ala adulukum ala mayam hubi al khotoya wa yarfa'u darajah. Apakah kalian mau aku tunjukkan ya agar yamhu bi al khotoya wa yarfa'u darajah, agar kalian dihapus dosanya dan diangkat derajatnya. Maka mereka mengatakan mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, pertama ada isbahul wudu alal makarih ya. Kata isbahul wudu adalah menyempurnakan wudu ya dalam keadaan susah, sulit ya Pak ya. Jadi sesulit apapun tetap berusaha wudu dengan sempurna ya Pak ya. Kemudian kasratul khotoya ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjidnya. Makanya di hadis yang lain, kullu khotwatin tarfa'ud darajah wa hatahutul khoti'ah. Setiap langkah itu akan mengangkat derajat, menghapus dosa. Kemudian hadis-hadis yang lain juga banyak ya, termasuk didoakan oleh malaikat ya, selama kita sudah berada di masjid ya, dalam keadaan suci ya, itu selama itulah malaikat mendoakan Allahumma gfirlahu Allahumma arhamhu ya. Kemudian terhindar dari sifat munafik ya. Bahkan juga berada dalam jaminan Allah ya. Dominun minallah ya. Jadi berada dalam jaminan Allah. Kalau dia ke masjid selamat, maka nala min ajrin, dia akan mendapatkan pahala. Wa idza tawafahu, tapi apabila dia wafat, meninggal ya, karena ada takdir musibah, meninggal, maka yudkhiluhu al-jannah, dia akan dijamin masuk surga ya. Berarti orang yang ketika berangkat ke masjid, salat berjamaah di masjid, maka dominun minallah, akan berada dalam jaminan Allah. Jadi kalau selamat ya oleh pahala, kalau tidak selamat meninggal ya
jaminannya adalah surga. Nah, jadi banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan fadilah keutamaan sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang ketiga, ya, yang akan merugi sampai akhir Ramadan, sampai tibanya Idul Fitri adalah siapa? Yang memikirkan ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Maka ada istilah THR, Pak Yasir. THR itu apa? Takwa hanya Ramadan katanya. THR ya. Jadi hanya memikirkan ibadah hanya di bulan Ramadan saja ya kan. Jadi semangat ibadahnya hanya di Ramadan ya. Ke masjidnya juga hanya di bulan Ramadan ya. Banyak baca Al-Qur'annya hanya di bulan Ramadan. Banyak berbuat baik hanya di bulan Ramadan ya. Itu namanya, ada istilah namanya apa? Hamba Ramadhani ya. Bukan hamba Robbani ya Pak ya. Padahal disebutkan kunu Robbaniyin wala takunu Ramadhaniyin ya Pak ya. Jadi jadilah hamba Robbani, jangan menjadi hamba Ramadhani ya Pak ya. Bahkan Imam Al-Bisri mengatakan bi'sal qaumi la ya'rifuna haqqan illa fi syahr Ramadan wa inna sa'al ladzi yata'abbad wa yastahid as-sanata kullaha. Jadi sungguh seburuk-buruk kaum itu adalah yang mereka yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan ya. Wa anna sholihah alladzi yata'abbad wa yastahid as-sanata kullaha ya. Tapi yang soleh adalah apa? Yang mau beribadah, semangat beribadah itu sepanjang tahun ya, tidak hanya di bulan Ramadan. Maka Syekh Ali Jumi'ah pernah mengatakan begini, Pak. Yang mana? Itu bukan hadis ya. Jadi disampaikan oleh ya Imam Al-Bisri ya. Ini bukan hadis ya. Kemudian Syekh Ali Jumi'ah mengatakan orang yang hanya taat pada bulan Ramadan seperti pedagang dengan membuka toko hanya 1 bulan dalam setahun. Jadi orang yang hanya ibadah di bulan Ramadan itu seperti orang buka toko 1 bulan dalam setahun. Ya. Lalu berharap untung besar, ia sedang tertipu oleh semangat sesaat, bukan dibimbing oleh cinta kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mereka yang merugi sampai akhir Ramadan, sampai tibanya Idul Fitri adalah mereka yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar ya Pak ya. Karena kesibukannya dalam mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan lebaran ya, di luar ibadah ya Pak ya. Jadi sebenarnya Allah itu memuliakan beberapa hari ya. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ya. Itu Allah muliakan ya kan. Karena semua induk ibadah itu ada di situ, Pak. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada puasa, ada sholat, ada haji, ada sedekah, kurban ya. Itu ada semua di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Pak. Ada puasa, ada sholat, ada haji, ada sedekah, kurban ya. Itu ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian 10 hari pertama di bulan Muharram. Itu juga Allah muliakan. Karena di situ banyak juga peristiwa-peristiwa besar ya Pak ya. Pertama dijadikan sebagai tahun baru Islam ya, 1 Muharram ya kan. Kemudian diterimanya taubatnya Nabi Adam ya. Kemudian diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Kemudian selamatnya Nabi Nuh dari banjir ya. Itu di 10 pertama bulan Muharram. Dan yang berikutnya adalah 10 hari terakhir di bulan
Ramadan, ya Pak ya. Nah, fil ashril awakhir min Ramadan ya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baik siang-siangnya terutama malam-malamnya. Makanya malam-malamnya ini Ihya'ul Layal untuk apa? Salah satunya apa? Supaya mendapatkan apa? Lailatul Qadar gitu ya. Ini satu malam kemuliaan, malam keberkahan. Nah, karena turunnya Al-Qur'an sekaligus itu adalah anugerah besar yang Allah berikan hanya kepada umat Rasulullah ya. Tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Sekalipun apa? Usianya sampai ratusan tahun ya. Kalau kita kan umat Rasulullah paling berapa, Pak? Bainasitin wa sab'in ya, Pak ya. Tapi umat-umat terdahulu kan ratusan tahun, Pak. Buktinya coba Nabi Ibrahim, sunatnya umur berapa? 80 ya. Ujar saya sunatnya umur berapa? 10 ya, Pak ya. Ya member bener loh. Nah, kita kan antara 60 70 ya, sunatnya umur 10. Nabi Ibrahim umur ratusan tahun ya, sunatnya belum puluh tahun apa. Ya. Sunat Nabi Ibrahim. Nah, ya, mulina alot ya. Ihtatana Ibrahim Khalilur Rahman sab'ina sana wahtatana bil qadum ya. Jadi Nabi Ibrahim sunat itu pada usia 80 tahun, wahtatana bil qadum. Nah, dihitan dengan kampak tuh Pak ya. Ya. Karena bener alot sebenarnya alot sih Pak ya, belum ya Pak. Abu Jasa mau dikampak nang kaya ngurus sidah sunat tau Pak ya. Nah ini maka ini Lailatul Qadar itu apa? Ini anugerah besar yang Allah berikan hanya kepada umat Rasulullah ya. Jadi walaupun hanya 60-70 tahun, tapi dalam setiap tahunnya ada Lailatul Qadarnya. Beda dengan sebelumnya umat itu ratusan tahun, tapi dalam setiap tahunnya nggak ada Lailatul Qadarnya, Pak. Ya. Ini satu keistimewaan ya yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah, walaupun usia kita hanya tapi dalam setiap tahunnya ada Lailatul Qadar. Beda dengan yang sebelum ratusan tahun, tapi setiap tahunnya tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi yang keempat, yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar ya. Karena kesibukannya dalam mempersiapkan terutama lebaran ya Pak ya. Jadi biasanya kalau sudah 10 terakhir ya masjid sudah mulai ya Pak ya. Maju shopnya ya Pak ya. Justru yang ramai ya mall ya Pak ya. Kemudian yang kelima, yang akan meraih kerugian sampai akhir Ramadan adalah mereka yang tidak mendapatkan ampunan ya, sampai akhir Ramadan. Dan ini sebenarnya ada beberapa doa Nabi, doa Jibril yang diamini oleh Rasulullah, Pak. Jadi malaikat Jibril pernah beberapa kali doa yang mengamini Rasulullah. Ya. Di antaranya dalam satu riwayat ya, Jibril berdoa, ya Allah, jangan kabulkan doa istri yang durhaka pada suaminya. Amin. Rasulullah. Kemudian yang kedua, ya Allah, jangan kabulkan doa anak durhaka kepada orang tuanya. Rasulullah mengatakan amin. Ya Allah, jangan kabulkan doa orang yang tidak mau maafkan kesalahan saudaranya, Pak. Ya, itu jika diamini oleh Rasulullah, Pak. Nah, termasuk dalam konteks ini adalah celakalah orang-orang yang mendapati Ramadan sampai Ramadan berakhir tidak mendapatkan ampunannya. Rogifa anfu rojulin dakhala Ramadan falam yufarulahu ya. Jadi sungguh celakalah orang-orang yang mendapati Ramadan sampai Ramadan selesai tidak mendapatkan ampunan. Dan ini tentu banyak sebab ya Pak ya. Di antaranya apa? Menganggap Ramadan ya biasa-biasa saja Pak ya. Jadi tidak ada peningkatan apa dalam hal ibadah ya Pak ya. Masih tetap terasa berat dalam beribadah ya. Tidak menjaga puasa dari perbuatan sia-sia ya. Tetap melakukan maksiat ya Pak ya. Kemudian tidak bertobat ya. Padahal ada kesempatan pintu tobat, pintu pengampunan terbuka lebar ya Pak ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini. Yang keenam, nanti sampai 7 aja Pak, mengingat jam ya Pak ya. Nanti bisa kita berdialog ya. Ya. Yang keenam,
sudah mampu dengan memenuhi syarat zakat, tapi tidak mau bayar zakat, Pak. Ini waktu bukber ya, pengajian Ramadan ya di sana ya, saya sampaikan tentang apa zakat ya. Nah ini masalah zakat ini menarik ya. Yang pernah saya sampaikan itu bahwa potensi zakat umat Islam Indonesia itu sebenarnya sangat besar, Pak. Ya. Kalau tidak salah, kalau menurut Basnas itu sampai 237 triliun ya, Pak ya. Nah, itu. Tapi yang masuk terhimpun itu hanya 10%, Pak. Ya. Hanya 10%-nya, Pak. Jadi antara potensi ya dengan apa? Ini ada gap ya, Pak ya. Ada gap yang sangat besar ya, Pak ya. Nah ini sebabnya saya sudah sampaikan ya, banyak sebabnya ya. Kenapa kok potensi besar tapi ternyata yang dihimpun masih sangat sedikit ya Pak ya. Ini yang menarik, kemarin ada yang bertanya ini yang disampaikan oleh Menteri Agama ya Pak ya. Masalah apa zakat ya Pak ya. Masalah zakat ya. Memang dalam konteks zakat dalam pengertian yang terbagi ke 8 asnaf itu memang tidak menggunakan kata zakat ya Pak ya. Tapi apa? Innamas sodakot ya Pak ya. Lil fuqara masih dan sebagainya. Tapi mana sodakoh yang dimaksud di sini adalah zakat ya Pak sebenarnya ya Pak ya. Tapi ini memang alhamdulillah beliau sudah tabayun ya Pak ya, sudah sebenarnya masalah zakat ini sudah sangat jelas ya Pak ya. Sangat sore, sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, bahkan disandingkan dengan apa Pak? Perintah sholat ya Pak ya. Aqimus sholah wa atuz zakah, yuqimunas sholah wa yu'tunaz zakah dan sebagainya ya Pak. Sehingga ini tidak perlu kemudian mungkin yang beliau rasakan saat ini memang ya, kalau umat Islam hanya berpegang kepada zakat ya Pak ya, sementara aturan zakat, syarat zakat yang sangat ketat ya Pak ya, itu kan saat ini dengan nisab yang sangat tinggi ya Pak ya, kan nisabnya sekarang tinggi ya Pak. Coba emas ya, emas 1 gramnya berapa Pak sekarang? 1 gram berapa emas? Wah, 3 juta Pak. 3 juta kali 85 gram coba 250 juta ya Pak ya. Ya, katakan 250 juta itu kan nisabnya sudah tinggi Pak. Maka untuk sampai nisab yang seperti itu ya Pak, ini saya kira kan ya, bisa dikatakan sangat sedikit lah ya umat Islam Indonesia Pak. Kalau mereka akan mengeluarkan uang tapi harus dengan ketentuan zakat Pak ya. Makanya mungkin yang beliau maksud agar umat Islam jangan terpaku dengan zakat Pak. Sehingga apa? Nanti mereka yang keluarkan uangnya itu tidak banyak. Maka justru yang dianutnya adalah tentang sodakohnya, infaknya ya Pak ya, seperti itu. Sekarang kalau katakanlah 85 gram 250 juta ya, kemudian berarti dibagi 12 Pak. Coba dibagi 12 berarti berapa Pak? Berarti penghasilannya harus di atas 20 juta Pak. Itu yang dikenai wajib zakat Pak. Itu kan kalau itu kan berarti nanti sangat sedikit Pak. Mereka yang sanggup bayar zakat ya Pak ya. Ya ada haulnya kan setahun ya Pak ya. Nah ini memang ada pertanyaan, saya pernah ditanya oleh Pak Heru ya. Boleh Pak Heru, Ketua PDM ya. Apakah tidak boleh zakat sebelum sampai nisab ya Pak ya? Apakah boleh zakat sebelum sampai nisab ya? Memang ada beberapa riwayat begini Pak. Bahkan saya sudah tanyakan langsung ke Pak Ustadz Harun ya selaku Ketua Basnas. Jadi memang zakat itu memang ada ketentuan nisabnya Pak. Nisabnya seperti kayak kambing 40 ekor ya Pak ya. 40 ekor ya Pak ya. Kalau emas tadi 85 gram ya Pak ya. Kalau dirham itu 200 dirham ya Pak ya. Tapi ada di beberapa riwayat mengatakan sekalipun sudah ditentukan tentang nisabnya kayak kambing 40 ekor,
Tapi bagi yang memiliki kurang dari 40, nah di situ disebutkan di atas 35, mungkin antara 38, 39 ya Pak. Berarti kan untuk sampai 40 kan kurang sedikit ya Pak ya. Maka bagi mereka yang ingin secara sukarela mengeluarkan zakatnya, maka boleh Pak. Sekalipun belum sampai nisab. Nah, maka boleh kalau dia secara sukarela ingin mengeluarkan zakatnya. Seperti harinya dirham, 200 dirham. Tapi kalau dia memiliki hanya 160 dirham, kalau dia ingin secara sukarela mengeluarkan zakatnya, maka boleh, Pak. Ya. Itu seperti itu. Sehingga dalam hal ini, maka sekalipun belum sampai nisab, maka boleh dia mengeluarkan zakatnya. Itu seperti itu. Jadi zakat ini, saudara yang saya hormati, kalau saya baca di beberapa buku ya, seperti Minhajul Muslim, karya Abdurrahman Al-Jaziri itu memang disebutkan orang yang tidak bayar zakat karena mengingkari kewajiban zakat, maka sudah dianggap murtad atau kafir, Pak ya. Adapun orang yang tidak bayar zakat karena pelit, karena bakhil, karena kikir, maka disebut fasik, Pak. Itu seperti itu kalau di buku itu. Nah, kemudian disebutkan juga dalam beberapa ayat, termasuk di Al-Imran 180 kalau tidak salah itu. Itu orang-orang yang pelit dengan hartanya, maka nanti hartanya itu akan menjelma menjadi ular berbisa, Pak. Dan ular berbisa itu namanya Syuja'ul Aqra. Itu akan mengalungi lehernya, Pak. Dan ular itu berkata, Pak, anakan zuka wa anamaluka. Aku adalah simpananmu, aku adalah hartamu, gitu ya. Yang dulu tidak mau dikeluarkan zakatnya, infak dan sedekah. Itu ada di buku Minhajul Muslim ya, Pak ya. Saudara yang saya hormati, yang terakhir adalah orang yang akan merugi sampai tibanya Idul Fitri adalah yang tidak lulus dalam diklat moral Ramadan, Pak. Ini kemarin sudah saya sampaikan dalam khutbah Id di sana Tegal Barat, Pak. Ya. Jadi yang ketujuh adalah mereka yang tidak lulus dalam diklat moral Ramadan, ya, Pak. Jadi sebenarnya Ramadan adalah madrasah ruhaniyah, Pak. Ya. Madrasah ruhaniyah, ya, Pak ya. Di situ masalah kedisiplinan, masalah kejujuran, masalah kepedulian sosial, itu di situ, Pak. Jadi diklatnya di situ, ya, Pak ya. Maka kemarin stressingnya adalah tentang integritas dan kejujuran, Pak ya. Karena faktanya kita banyak umat Islam ya, Indonesia ini sekitar 83% ya, Pak ya. Dan juga banyak mereka juga melaksanakan puasa setiap Ramadannya ya, Pak ya. Nah, seharusnya kan dengan puasanya itu kan terbangun kesadaran omnipresent. Apa omnipresent? Kesadaran kehadiran Tuhan ya, Pak ya. Bahwa Allah itu akan selalu mengawasi kita ya, Pak. Mengawasi kita. Maka kalau kesadaran ini terbangun menjelma dalam diri kita, maka akan lahir jiwa-jiwa manusia yang jujur, Pak ya. Yang jujur ya. Kan puasa kan sebenarnya melatih kejujuran, Pak. Kita lagi puasa ya. Wah, kayong sepi ya. Tapi kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak dilakukan, Pak? Padahal sepi. Karena dia yakin Allah itu pasti Maha melihat, Pak ya. Orang tidak melihat tapi Allah Maha melihat. Nah, inilah seharusnya kalau ini ada kesadaran omnipresent ya, maka nanti akan melahirkan jiwa-jiwa tadi manusia-manusia yang jujur. Tapi kenyataannya justru banyak praktek-praktek ketidakjujuran ya di Indonesia ini ya. Salah satunya ya korupsi ya, Pak ya. Kemarin juga saya sampaikan ya, Pak ya. Jadi maraknya korupsi Indonesia itu ada 3 faktor, Pak. Pertama, corruption by greed ya, Pak ya. Korupsi karena rakus, serakah ya, Pak ya. Nah, jadi inginnya dapat lebih banyak lagi ya, Pak ya. Kemudian corruption by need ya, karena nah, kebutuhan ya, Pak ya.
Dan corruption by chain ya Pak ya. Chain itu karena apa tadi ya? Ya karena kesempatan ya, karena lemahnya supremasi hukum ya, penegakan hukum dan sebagainya, sehingga ini memberikan ruang orang untuk melakukan korupsi karena tidak ada efek jera dari hukuman itu. Jadi kemarin saya sampaikan seperti itu Pak ya. Jadi corruption by greed, corruption by need, dan corruption by chance ya Pak ya, opportunity ya Pak ya, itu seperti itu. Inilah kemarin yang sudah sampaikan di khutbah Idul Fitri di Tegal Barat tentang golongan orang-orang yang akan meraih kerugian sampai akhir Ramadan, sampai tibanya Idul Fitri. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.